PT Central Diesel sudah berdiri sejak tahun 1982. PT Central Diesel adalah sebuah perusahaan dagang yang menyediakan segala kebutuhan akan industrial generator sets atau genset dan marine engines, baik yang bermesin diesel ataupun bensin, spare part, dan perlengkapannya. PT Central Diesel berlokasi di Jalan Penghela 14A Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. PT Central Diesel mengassembly dan menjual produk-produk berkualitas dari vendor-vendor internasional yang telah memiliki reputasi untuk menjamin kepuasan klien untuk mendapatkan generator sets dengan kualitas terbaik. PT Central Diesel menjual merek-merek sebagai berikut, yaitu Perkins, Honda, Volvo Penta, Cummins, Deutz, Yanmar, Mitsubishi, MAN, Foton, Lovol, Doosan MTU, Garrett, Halset, Switzer, Turbochanger, dan merek-merek lainnya. Produk-produk yang dijual oleh PT Central Diesel yaitu seperti genset. Untuk penjualan genset berbagai tipe antara lain container genset, open genset, silent genset, dan trailer genset. Kemudian terdapat generator untuk berbagai tipe alternator seperti alternator Leroy, alternator Rexford, dan alternator Stamford. Kemudian PT Central Diesel juga menjual beberapa produk lain seperti spare parts, marine products, kultivator, trash pump, power sprayer, dan lain-lain. PT Central Diesel menyediakan mesin diesel kapal atau marine engine. Marine engine merupakan mesin penggerak utama yang disebut juga sebagai mesin induk atau bahasa maritimnya main engine. Benda ini menggerakkan sebuah kapal dalam operasinya membawa muatan dari pelabuhan ke pelabuhan, port to port, baik barang padat, cairan, gas maupun manusia. Tipe mesin yang digunakan pada marine engine tersebut menggunakan mesin diesel. Mesin diesel merupakan sebuah mesin dengan sistem kerja bolak-balik pada piston. Panas dan tekanan yang dihasilkan dari silinder dengan pembakaran dalam yang dikonversikan ke energi mekanik oleh gerakan bolak-balik dari tenaga piston. Gerakan bolak-balik dari piston dikonversikan menjadi energi putar oleh crankshaft dengan pergerakan silinder crank terdiri dari connecting rod dan crank yang tersambung dengan tenaga piston. Proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder liner pada mesin induk menghasilkan sumber panas. Sumber panas tersebut menyebabkan suhu pada mesin induk meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendingin yang dapat menurunkan temperatur mesin induk. Pendinginan yang dibutuhkan adalah pendinginan tertutup. Dalam hal ini merupakan pendinginan air tawar. Tugas utama pendinginan air tawar yaitu menghilangkan atau mengurangi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dan gesekan antara piston dengan silinder liner dalam mesin induk. Proses pendinginan air tawar yang bertugas mendinginkan silinder liner pada mesin induk menyebabkan temperatur air tawar tersebut mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pendingin air tawar perlu didinginkan oleh air laut. Main engine atau marine engine tersebut menggunakan jenis mesin diesel dengan merek Scam Diesel dengan tipe SD 4100T. Mesin ini memiliki 4 silinder. Basic engine yang digunakan pada mesin ini yaitu dengan merek Kubota. Mesin ini mampu mencapai 2600 rpm. Marine engine specification. Untuk injeksinya sendiri yaitu merupakan direct injection atau injeksi langsung. Injeksi langsung pada mesin diesel, cara kerjanya yaitu dengan nozzle menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut ke dalam silinder atau ruang bakar sehingga proses pembakaran terjadi secara serempak. Sedangkan dari segi posisi injektor menggunakan jenis injektor langsung atau direct injection karena merupakan mesin diesel. Karena dengan menggunakan sistem ini tenaga yang dihasilkan lebih kuat dan efisien untuk mesin kapal. Kelebihan-kelebihan dan kerugian injeksi langsung atau direct injection adalah untuk keuntungannya yaitu saat mesin dingin lebih mudah dihidupkan. Kemudian lebih hemat dalam pemakaian bahan bakar. Kemudian ruang bakar yang lebih kecil membuat efisiensi panas menjadi lebih baik. Engine response atau percepatan lebih baik dan horsepower lebih besar. Kemudian untuk kerugian dari direct injection yaitu cenderung suara mesin lebih kasar dan bising,
kemudian lebih rentan terhadap penyumbatan dalam injektor karena lubang injektor lebih kecil, output tenaga yang cenderung lebih kecil, dan turbulensi kecil pada kecepatan rendah. Kemudian untuk specific cooling atau proses pendinginan menggunakan closed system with fresh water and heat exchanger. Kemudian intake system. Intake system yang digunakan pada mesin diesel ini yaitu menggunakan turbocharge. Terdapat dua jenis air intake system, yaitu naturally aspirate dan forced induction atau induksi paksa. Induksi paksa terbagi menjadi dua jenis, yaitu turbocharge dan supercharge. Pada mesin diesel ini menggunakan turbocharge. Fungsi dari turbocharge yang pertama membantu menjaga tenaga engine pada dataran tinggi, kemudian yang kedua menambah tenaga engine atau horsepower. Turbocharge menyediakan lebih banyak udara ke dalam engine sehingga memungkinkan lebih banyak bahan bakar yang dapat dibakar. Sistem operasi turbocharge. Gas buang memutar turbin. Karena kompresor dan turbin berada pada satu poros, maka kompresor turut berputar. Bertambah cepat kompresor berputar, maka bertambah banyak udara yang dimasukkan ke dalam sistem udara yang memperbesar tekanan dan density. Peningkatan tekanan udara disebut boost. Kemudian untuk displacement pada mesin diesel ini yaitu 3.769 cm3. Engine displacement atau piston displacement merupakan volume yang dilalui oleh semua piston di dalam silinder mesin reciprocating dalam gerakan tunggal dari titik mati atas TDC ke titik bawah BDC. Hal ini umumnya ditentukan dalam sentimeter kubik. Kemudian untuk spesifikasi silinder bore atau stroke dalam satuan milimeter, untuk silinder borenya yaitu 100 mm, sedangkan untuk silinder stroke-nya yaitu 120 mm. Bore dan stroke merupakan dimensi yang menggambarkan besarnya diameter lubang silinder serta panjang langkah piston dari titik mati atas hingga titik mati bawah pada salah satu silinder mesin. Satuan yang umum digunakan untuk bore dan stroke ini menggunakan satuan milimeter. Bore merupakan besar diameter pada silinder mesin. Semakin besar bore, semakin besar pula area yang dapat didorong oleh gas hasil proses pembakaran. Alhasil, semakin besar pula gaya yang diberikan kepada piston untuk memutar crankshaft. Kemudian stroke. Stroke merupakan jarak pergerakan piston yang diukur dari posisi tertinggi piston ke posisi terendah. Semakin panjang stroke, semakin banyak pula campuran udara bahan bakar yang ditarik ke dalam ruang pembakaran. Semakin banyak campuran udara bahan bakar dalam silinder, semakin besar juga energi yang dihasilkan ketika proses pembakaran. Sejauh ini, terdapat 3 tipe bore dan stroke yang dikenal yaitu overbore, overstroke, dan square engine. Pada mesin ini merupakan tipe overstroke karena mesin yang stroke atau panjang langkah piston silinder memiliki ukuran yang lebih besar daripada bore atau diameter silinder piston. Mesin desain dengan overstroke ini memiliki kelebihan tenaga dan torsi besar pada putaran RPM rendah dan menengah. Kemudian untuk jumlah silinder pada mesin diesel ini berjumlah 4. Mesin ini menggunakan sistem firing order. Firing order merupakan urutan pembakaran yang terjadi pada engine yang mempunyai silinder lebih dari 1. Firing order diperlukan pada setiap engine yang mempunyai silinder lebih dari 1. Mesin diesel ini memiliki 4 silinder. Pada mesin 4 silinder dan mempunyai firing order 1, 3, 4, 2. Artinya, setelah busi memercikan bunga api pada langkah kompresi silinder 1, maka setengah putaran lagi pengapian akan terjadi pada silinder 3. Kemudian disusul silinder 4 pada setengah putaran selanjutnya, disusul lagi silinder 2 pada setengah putaran yang selanjutnya lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk spesifikasi dry weight excluding gearbox yaitu 320 kg.
Maksimal power atau flywheel yaitu 74,6 kW atau setara dengan 100 horsepower. Kemudian untuk maksimal RPM-nya yaitu 2600. RPM pada mesin merupakan angka yang menunjukkan beberapa kali putaran atau rotasi poros engkol crankshaft mesin dalam 1 menit. Kemudian untuk spesifikasi alternator yaitu 12 volt 60 ampere. Alternator merupakan perangkat mekanik yang dapat mengubah gaya gerak menjadi daya listrik. Prinsip kerjanya berkebalikan dengan motor dan dinamo. Pada kapal, fungsi dari alternator yaitu mengubah atau mengkonversi putaran yang dihasilkan oleh poros mesin diesel atau turbin kapal. Oleh karena itu, daya listrik hanya dapat dihasilkan alternator saat perangkat tersebut digabungkan dengan penggerak utama. Daya listrik digunakan untuk menggerakkan motor-motor bantu pada kamar mesin, lampu penerangan, sistem komunikasi dan navigasi, pengondisian udara atau AC dan ventilasi, alarm, dan sistem kebakaran di kapal. Selain spesifikasi-spesifikasi yang sudah disebutkan, berikut merupakan spesifikasi lainnya yang terdapat pada mesin diesel tersebut.